Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian-pujian yang semangat, yang bergairah, yang membuat kita makin hari, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengiring Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Karena itu, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, iringlah Tuhan dalam terang. Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turunlah tetap, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turunlah tetap, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan pujian kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Ibadah ini kami berdoa Tuhan memberkati. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mohon Tuhan mengurapi setiap pujian. Tuhan memberkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan. Sudah kami memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita menyanyi satu pujian lagi dengan judul Bila Tovan Keras Melanda Hidupmu. Bila tovan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Ayat yang kedua. Ada kebenaran, salib yang kau pikul merah. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya.
berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami memuji Tuhan, menghitung setiap berkat Tuhan. Tak dapat kami sanggup menghitung setiap berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi firman Tuhan. Yang kami akan baca merenungkan bersama-sama. Tuhan mengurapi firman Tuhan. Dan Tuhan bersabda kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Temanya adalah donatur terbaik sepanjang masa. Donatur terbaik sepanjang masa. Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ukuran donatur terbaik dalam pekerjaan Tuhan yang perlu kita renungkan bersama-sama pagi ini. Firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ukuran donatur terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Siapa yang menilai seseorang sebagai donatur terbaik dalam pekerjaan Tuhan ini? Ada bukti-bukti donatur terbaik dalam sejarah pelayanan pekerjaan Tuhan dan dalam pelayanan gerejawi menurut firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Paling tidak ada 4 fakta, 4 bukti yang membuktikan bahwa seorang donatur terbaik sepanjang masa akan memberikan kita sesuatu yang berharga untuk diingat dan menjadi perenungan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, donatur terbaik sepanjang masa yang kita lihat di sini ada bukti-bukti, ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang donatur terbaik sepanjang masa dan akan terus dikenang. 4 bukti paling tidak yang kita bisa lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, bukti yang pertama bahwa dia adalah donatur terbaik sepanjang masa, yaitu ia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayat yang ke-7. Buli dikatakan di sana di bagian ayat 7 dikatakan buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Di dalam ayat yang ke-7 dan dikatakan datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa bukti yang pertama, ia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa orang ini, wanita ini adalah wanita sebagai seorang donatur terbaik sepanjang masa dan selalu akan dikenang karena dia memberikan untuk Tuhan yang terbaik, bukan yang sisa. Bukan yang buruk, bukan yang tidak baik. Tapi Alkitab mengatakan ini mahal. Minyak
wangi yang mahal sekali. Bahkan di dalam Markus dan Yohanes disebutkan di sana, itu minyak ini harganya 300 dinar, yang mahal sekali. Dan kita lihat di sini bahwa pembuktian orang ini, dia memberikan sesuatu yang sangat baik dan terbaik buat Tuhan. Bukan buat manusia, tetapi yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk berbuat sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, maka harus memberikan yang terbaik. Bukan yang tidak baik. Bukan yang jelek. Bukan yang sisa-sisa. Tetapi yang terbaik. Yang mahal dan yang terbagus bagi Tuhan. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, Bapak Saudara. Saya berharap tidak akan lama dari khotbah ini, tetapi akan memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Bukti yang kedua. Donatur yang terbaik sepanjang masa. Ada bukti yang kedua bahwa ia tidak hitung-hitungan buat melayani Tuhan. Ia tidak hitung-hitungan buat melayani Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, untuk apa pemborosan ini? Ayat 8 dikatakan, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Bagi murid-murid ini pemborosan. Tetapi bagi wanita ini sesuatu yang dia tidak pakai hitung-hitungan untuk Tuhan. Tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak hitungan-hitungan sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia buat sesuatu yang indah. Firman Tuhan mengatakan, orang yang memberi dengan sukacita, orang yang memberi dengan kebahagiaan, orang itu akan memberi tidak pakai hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang yang memberi dengan sukacita, tidak dengan paksaan. Orang ini akan memberi tanpa paksa-paksaan. Dia akan memberikan pertama yang terbaik. Sesudah itu dia tidak pakai hitung-hitungan. Karena hatinya penuh dengan sukacita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini murid-murid berpikir bahwa ini pemborosan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi wanita ini, seorang donatur yang terbaik sepanjang masa, dia tidak pakai hitung-hitungan buat Tuhan. Semua yang terbaik, tetapi segala sesuatu itu tidak pakai dihitung. Karena dia tahu, dia berikan kepada Tuhan, yang adalah kekasih jiwanya sendiri. Dan Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Itu sebabnya dia memberi dengan sukacita. Dia memberikan tanpa harus hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya memberi kepada ini, kepada Tuhan, maka Tuhan harus begini. Tidak. Tapi Tuhan tahu hati dari wanita ini. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Ini penting sekali buat kita orang percaya. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, apalagi berhubungan misi Tuhan, kita seharusnya meniru wanita ini. Tidak pakai hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk misi Tuhan. Untuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa Bapak Saudara. Pagi hari ini kita bisa melihat. Ini bukti seorang wanita. Kita sebut dia seorang yang memberi. Atau seorang yang memberi sesuatu yang terbaik. Dan yang mahal. Lalu kemudian dia tidak pakai hitung-hitungan dalam pekerjaan Tuhan. Khusus untuk berhubungan dengan Tuhan. Lalu yang ketiga. Saya berkhotbah akan cepat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga bisa kita lihat dari sini bahwa seorang donatur terbaik sepanjang masa. Bukti yang ketiga. Tuhan Yesus yang menilai pemberian wanita ini. Tuhan Yesus menilai pemberian seseorang. Itu ada di dalam ayat yang ke-10. Ayat 10 mengatakan begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ini Bapak Ibu Saudara, ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Suatu perbuatan yang baik pada Tuhan. Suatu perbuatan yang terbaik untuk Tuhan. Dia seorang donatur terbaik sepanjang masa. Dan dia melakukannya untuk Tuhan. Maka ia dinilai oleh Tuhan sebagai pemberian yang terbaik. Pemberian yang tidak pakai hitung-hitungan. Yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini bahwa wanita ini. Atau boleh dikatakan seorang anak Tuhan. Ketika ia memberi
yang menilai adalah Tuhan. Kita ingat seorang wanita miskin, seorang janda miskin datang di bait Allah beribadah, lalu memberi dari segala kekurangannya. Tuhan Yesus berkata, wanita ini memberikan lebih banyak dari semua yang ada di dalam rumah atau di dalam bait Allah ini. Di dalam ibadah ini, wanita ini memberikan lebih banyak dari semua yang memberi persembahan hari ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, wanita yang disebutkan di dalam Matius pasal 26 ini menunjukkan bahwa ia menjadi teladan donatur terbesar sepanjang zaman atau sepanjang masa di dalam ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menilai pemberian wanita ini atau menilai pemberian seseorang. Tuhan Yesus menilai apa yang Anda berikan, apa yang kita berikan. Tuhan tahu hati kita. Apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Yang kedua, apakah kita memberi tapi kita hitung-hitungan dengan Tuhan atau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan? Atau yang ketiga, kita tahu apakah Yesus menilai pemberian kita itu yang terbaik sepanjang masa atau kita malah asal-asal memberi buat Tuhan. Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebutkan juga orang pada saat pemberitaan Injil disampaikan, akan diingat. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini 3 poin bukti bahwa wanita ini merupakan seorang donatur terbaik sepanjang masa. Karena itu, bukti yang keempat yang bisa kita lihat, apa upahnya? Upah bahwa dia adalah donatur terbaik sepanjang masa. Bahwa donatur terbaik dikatakan di ayat 13, ia akan selalu diingat sepanjang masa. Itu adalah ayat 13. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebutkan juga untuk mengingat dia. Luar biasa Bapak Saudara, upahnya donatur terbaik sepanjang masa. Upahnya akan selalu diingat dan diberitakan apabila Injil itu, Injil kerajaan Allah disampaikan. Juga akan mengingat pemberian dari wanita ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini 4 fakta membuktikan bahwa seorang donatur terbaik sepanjang masa dicatat oleh firman Tuhan untuk menjadi teladan bagi kita anak-anak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau hanya dilihat oleh manusia? Ataukah kita mau juga bukan saja dilihat oleh manusia, tapi juga dilihat oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat bukan saja dari dalam, tapi dia melihat sampai di lubuk hati kita yang terdalam, sampai di pikiran kita yang terdalam, sampai segala rencana kita yang terdalam. Tuhan melihat dan Tuhan yang menilai. Apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, itu penilaian mutlak dan murni, itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat seorang donatur yang terbaik sepanjang masa. Yang pertama kita bisa lihat tadi, bahwa dia memberikan yang terbaik, yang termahal buat Tuhan. Yang kedua, dia memberikan tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan, dia tidak hitung-hitungan. Yang ketiga, Tuhan yang menilai pemberian donatur yang terbaik ini. Lalu kemudian upahnya, upah seorang donatur yang terbaik sepanjang masa. Ia akan diingat, baik di dalam pekerjaan maupun pemberitaan Injil. Orang ini akan selalu diingat dan diceritakan. Anda pilih yang mana? Mau diingat manusia atau mau diingat Tuhan juga? Itu adalah pilihan kita untuk meneladani wanita yang kita baca hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bagaimana caranya seorang anak Tuhan menjadi donatur terbaik dan terbesar dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama bahwa orang itu memberikan yang baik
dan terbaik, bukan yang sisa, yang buruk, yang jelek untuk Tuhan. Yang kedua, kesimpulannya bagi kita, yaitu tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saja Tuhan hitung-hitungan dengan kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara perhatikan, kalau Tuhan hitung-hitungan kita, angin, udara, matahari, kalau saja Tuhan hitung-hitungan dengan kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Karena itu, saya mendorong Bapak Saudara pagi hari ini. Jadilah donatur terbaik sepanjang masa. Yang ketiga, yang menilai pemberian Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Pikirkan baik-baik, jika Tuhan yang menilai Anda seperti wanita ini, maka sukacita yang luar biasa kita bisa nikmati. Ini luar biasa. Orang yang memberikan yang termahal, yang terbaik, tidak hitung-hitungan, karena dia bersukacita bersama dengan Tuhan. Dia memberi karena dia bersukacita. Jadi seorang donatur terbaik dan menjadi teladan terbesar sepanjang masa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Kita pasti diberkati. Diingat Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan akan diingat pada saat pemberitaan Injil. Karena itu Saudara, hari ini, kalau kita ikut Tuhan, kita punya komitmen hari ini. Jadilah seorang donatur yang terbaik, yang terbesar sepanjang masa. Diingat oleh Tuhan, diingat juga oleh manusia, diingat oleh saudara-saudara, diingat oleh teman-teman seiman. Pada saat pemberitaan Injil, pekabaran Injil, misi Tuhan dilakukan, Tuhan pasti menilai dan memberkati. Sehingga pagi hari ini mendorong kita untuk melakukan misi Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Jangankan materi, hati juga berikan yang terbaik. Tenaga juga yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau tenaga kita yang terbaik untuk Tuhan, tidak hitung-hitungan, pikiran kita, waktu kita untuk Tuhan yang terbaik, maka Tuhan menilai itu. Kemudian upahnya dikatakan di sana, firman Tuhan, akan diingat oleh setiap orang dalam pemberitaan Injil. Hari ini, 4 bukti donatur yang terbaik sepanjang masa. Mari kita teladani orang yang ditulis dan dicatat oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13 hari ini. Saudara, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita ketika dia memberkati kita. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus memberikan yang terbaik. Menjadi seorang donatur, hati kita, pikiran kita, materi kita adalah pemberian donatur terbaik sepanjang masa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah siapkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus dengan doa persembahan dan ucapan syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Seorang donatur terbaik sepanjang masa, dia melakukan sesuatu yang terbaik dan juga yang mahal. Dan diingat oleh Tuhan, dan diingat oleh para pemberita Injil. Kami semua anak-anak Tuhan, ketika kami memberitakan Injil menjadi orang yang melayani Tuhan, maka hati kami, pikiran kami, perasaan kami juga menjadi donatur terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya firman ini akan mengingatkan kami, menguatkan, mendorong kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan, tetapi juga adalah orang-orang donors yang terbaik sepanjang masa. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu ada upahnya dan Tuhan menilai itu. Tuhan memberkati kami masing-masing. Tuhan memberkati pribadi kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, karir mereka, Tuhan memberkati. Pendidikan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk firman-Mu, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Orang-orang percaya di mana saja hari ini mendengar firman Tuhan. Mendengarkan puji-pujian. Mereka diberkati, dikuatkan, diingatkan, dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan di mana saja mereka berada hari ini. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong situasi COVID saat ini. Kami berdoa ya Tuhan di beberapa daerah termasuk kami DKI Jakarta. Tuhan tolong sehingga COVID ini, Tuhan kiranya menolong sehingga COVID ini tidak akan terus berkembang. Tapi Tuhan kami minta dalam nama Yesus. Tuhan kiranya Kau menolong sehingga COVID ini dapat terlenyapkan dari negeri kami. Sehingga ekonomi kami stabil. Politik stabil ya Tuhan. Keamanan pun stabil kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan pemerintah kami. Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil Pak Mahfud Amin. Tuhan menolong mereka. Beri kekuatan kepada mereka. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. Biarlah itu berasal dari Tuhan. Untuk bangsa kami, kemakmuran bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oleh karena keputusan kebijakan dari pemerintah kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan para dokter, perawat. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Bahkan pasien-pasien COVID, Tuhan tolong mereka. Ada juga yang sudah meninggal. Kami berdoa supaya Tuhan hiburkan keluarga mereka. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kami hidup di Indonesia. Bapak kami berdoa untuk pemberitaan Injil. Tuhan juga tolong sehingga ada banyak orang diselamatkan ya Tuhan melalui pemberitaan Injil. Kabar baik, kabar keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami mendengar firman Tuhan dan pujian. Kami akan berikan persembahan. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap persembahan anak-anak Tuhan. Engkau memberkati perpuluhan. Engkau memberkati ucapan syukur. Engkau memberkati setiap persembahan mereka. Tuhan memberkati sehingga mereka pun menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Anak-anak Tuhan memberi buat pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah mendengarkan setiap doa ucapan syukur kami. Doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.